Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. 14 abad lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa peperangan akan terjadi dan akan membuat batu dan pepohonan ikut berbicara. Namun ada satu pohon yang tetap diam. Pohon itu bernama Gorgot. Cukup banyak hadis yang meriwayatkan tentang pohon Gorgot, namun tidak semua orang mengetahui lebih jelasnya. Oleh karena itu, berikut ulasan lengkapnya. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gorgot, karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua, maka tidak ada satupun ciptaan Allah yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi, melainkan Allah jadikan ia berbicara, baik batu, pohon, tembok, maupun hewan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an ini juga memperkuat keberadaan hadis sebelumnya. Saat hari kiamat nanti, usaha umat Islam dalam membasmi kaum Yahudi akan dipermudah. Hal tersebut juga membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seluruh milik Allah akan mampu dikendalikan dengan mudahnya. Hadis yang ketiga, kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian. Akan tetapi kalian diberi kekuatan mengalahkan mereka. Kemudian sampai batu pun berkata, wahai muslim, ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Dalam hadis, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memperingatkan kepada umat Islam pada zaman dahulu bahwa nanti sebelum datang hari kiamat akan ada penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Dalam hadis, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memperingatkan kepada kaum muslimin pada zaman dahulu bahwa nanti sebelum datang hari kiamat akan ada penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Pohon yang dijuluki dengan sebutan milik Yahudi ini memiliki ciri-ciri tekstur yang keras dan berduri, tingginya mencapai 1 hingga 2 meter, dan berbahaya karena terdapat kandungan racun di dalamnya. Bentuk daunnya menyerupai sendok kecil dan seperti kebanyakan tanaman. Untuk daun pohon Gorgot berwarna hijau, selain mengandung racun, pohon ini juga menghasilkan buah yang bentuknya menyerupai buah hims berwarna putih kebiru-biruan. Keistimewaan pohon ini dibandingkan tanaman lain yaitu akan terus terlihat segar dan subur di segala musim. Umur dari pohon Gorgot ini juga dipercaya panjang sampai akhir zaman, sehingga keberadaannya saat ini sedang diperbanyak oleh kaum Yahudi. Saat ini negara Israel sedang menggalakkan penanaman pohon Gorgot di negaranya, yaitu memiliki 5 lokasi utama seperti di Gunung Hermon yang ditanami sekitar 900 pohon. Selain itu, lokasi selanjutnya terdapat di padang pasir dengan jumlah mencapai 1000. Lokasi hutan dan padang rumput juga dijadikan tempat untuk menanam pohon Gorgot, yaitu di Sanadan. Ada juga di hutan Laut Tengah dengan jumlah terbanyak. Pemerintah negara Israel juga menghimbau warganya untuk tetap menanam di berbagai lahan kosong yang tersedia. Dengan langkah ini memiliki makna bahwa mereka juga mempercayai bahwasanya yang dijabarkan dalam Al-Quran dan hadis memang benar keadaannya. Walaupun meyakini, namun mereka tidak mau mengamalkan kebenaran dari ajaran agama Islam. Dengan kata lain, orang Yahudi juga sadar dengan posisi yang menyudutkannya, maka ditanamlah pohon ini dalam skala besar guna mengantisipasi kemungkinan terburuk. Walaupun tidak ada yang bisa lepas dari hari akhir, tidak ada satu orang pun yang mampu menghindarkan diri dari kehancuran hari akhir. Bahkan seluruh benda mati dan seisinya yang ada di alam ikut lebur dengan kekuasaan Allah. Namun ada satu yang dipercaya oleh umat Yahudi akan melindungi mereka agar lolos dari hari kiamat, yaitu pohon Gorgot. Hal ini pun dibenarkan oleh Allah yang sudah dijelaskan di dalam hadis dan ayat Al-Quran. Konon pohon Gorgot terdapat di suatu wilayah yang akan dijadikan tempat kematian Dajjal serta kaum-kaum Yahudi di tangan Nabi Allah Isa alaihissalam. Tanda-tanda kecil kiamat diantaranya adalah kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi di akhir zaman. Hal itu terjadi karena orang-orang Yahudi termasuk dalam pasukan Dajjal. Kaum muslimin yang merupakan pasukan Nabi Allah Isa alaihissalam memerangi mereka
hingga pepohonan dan bebatuan berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, orang Yahudi ini ada di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia." Kaum muslimin pernah memerangi orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalahkan mereka dan mengusir mereka dari Jazirah Arab sebagai bentuk ketaatan terhadap sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab sehingga aku tidak akan meninggalkan di dalamnya kecuali orang Muslim." Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi peperangan ini bukanlah peperangan yang merupakan tanda kiamat yang diterangkan dalam berbagai hadis sahih, karena Rasulullah menjelaskan bahwa kaum muslimin akan memerangi mereka ketika Dajjal keluar dan ketika Nabi Allah Isa alaihissalam turun. Imam Ahmad meriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an sebuah hadis panjang tentang khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadinya gerhana matahari. Di dalamnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Dajjal. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Dajjal akan mengepung kaum muslimin di Baitul Maqdis. Lalu terjadi satu gempa yang sangat dahsyat. Akhirnya Allah membinasakannya beserta bala tentaranya, sampai-sampai akar pepohonan akan berkata, 'Wahai mukmin, wahai muslim, ini seorang Yahudi ada di belakangku, kemarilah, bunuh dia.' Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Hal itu tidak akan pernah terjadi hingga kalian melihat berbagai perkara semakin gawat dalam diri kalian dan kalian saling bertanya-tanya, apakah Nabi kalian pernah menyebutkan kepada kalian tentangnya?' Hadis riwayat Ahmad. Dijelaskan di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan kami. Isi khutbahnya yang paling banyak adalah tentang Dajjal dan memberikan peringatan kepada kami darinya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan tentang keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam untuk membunuhnya. Di dalamnya diungkapkan Nabi Allah Isa alaihissalam berkata, "Bukakanlah pintu." Lalu pintu dibukakan dan di belakangnya ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi, semuanya memegang pedang, memakai perhiasan dan jubah. Jika Dajjal melihat Nabi Allah Isa alaihissalam, maka ia akan mencair bagaikan garam yang larut di dalam air. Dia akan kabur. Sementara Nabi Allah Isa berkata, "Sesungguhnya aku memiliki satu pukulan yang belum pernah aku lakukan." Lalu beliau mendapati Dajjal di pintu Lut sebelah timur, lalu membunuhnya. Akhirnya Allah menghancurkan kaum Yahudi. Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan oleh Allah di mana orang Yahudi berlindung di belakangnya, melainkan Allah menjadikannya dapat berbicara, baik batu, pohon, dinding, dan binatang, kecuali Gargad, karena ia adalah pohon mereka. Pohon itu tidak bisa berbicara, seperti yang tertulis dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis ini dengan jelas menyatakan berbicaranya benda-benda mati. Demikian pula pengecualian pohon Gargad dari berbagai macam benda mati, di mana pohon ini tidak mengabarkan keberadaan orang Yahudi karena ia adalah pohon mereka. Kenyataan ini menunjukkan bahwa benda mati berbicara secara hakiki. Seandainya makna dari berbicara tersebut sebagai kiasan, niscaya tidak akan ada tujuan yang jelas terhadap pengecualian ini. Ada beberapa riwayat hadis sahih yang menjelaskan Dajjal, di antaranya hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan para sahabat. Maka Rasulullah memuji Allah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan tentang Dajjal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku mengingatkan kalian, dan tidaklah setiap nabi kecuali mengingatkan kaumnya. Tetapi akan aku katakan kepada kalian perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu, dan sesungguhnya Allah tidak bermata satu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek. Jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus, tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Jika dia mengaku sebagai Tuhan kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang berapa lama Dajjal tinggal di bumi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab 40 hari. Satu hari pertama berjalan seperti 1 tahun, 1 hari kemudian seperti 1 bulan, 1 hari kemudian seperti 1 minggu, dan sisanya seperti hari-hari biasa kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
menukil dari buku Tanda-Tanda Kiamat, Tanda-Tanda Besar karya Mahir Ahmad As-Sufi, An-Nuwas bin Sam'an meriwayatkan, ia berkata bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal di muka bumi?" Rasulullah SAW bersabda, 40 hari. Satu hari seolah selama setahun, satu hari seolah selama sebulan, satu hari seolah selama sepekan, padahal lama semua hari sama seperti lamanya hari-hari kalian saat ini. Sahabat bertanya lagi, pada satu hari yang seolah setahun ini, apakah kami cukup mendirikan sholat itu satu hari ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, perkirakanlah sesuai dengan kadarnya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini, ketika selesai sholat subuh pada hari itu, kira-kira 7 jam kemudian masuk waktu zuhur, 3 jam kemudian masuk waktu asar, 3 jam kemudian masuk waktu maghrib, 1 jam kemudian masuk waktu isya, dan kira-kira 10 jam kemudian masuk waktu subuh. Jadi satu hari yang terasa 1 tahun itu, jumlah waktu sholat tetap sama dengan jumlah waktu sholat dalam 1 tahun. Dajjal akan keliling dan mengitari semua bumi kecuali Makkah dan Madinah. Dalam hadis disebutkan, tidak ada satu negeri pun yang tidak akan dimasukkan Dajjal kecuali Makkah dan Madinah, karena tidak ada satu pintu masuk pun dari pintu-pintu gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dajjal akan mengelilingi bumi secepat pergerakan angin. Cara ini cara pertama Dajjal untuk mengumpulkan orang munafik dan orang kafir sebagai pengikutnya. Lalu muncul Imam Mahdi. Tentang kemunculan Imam Mahdi dan Isa bin Maryam, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, dalam keadaan demikian, saudaraku Isa bin Maryam turun dari langit pada Jabal Afiq sebagai imam yang memberi petunjuk dan hakim yang adil, ditakhrij oleh Ishaq bin Bashir dan Ibn Asyakir sebagaimana tersebut dalam kitab Kanzul Amal. Demikianlah bahwa di akhir zaman akan ada 2 manusia utama yang akan memperbaiki keadaan umat. Rasulullah SAW bersabda, umat tidak akan rusak, yang aku ada di awalnya, Isa bin Maryam berada di akhirnya, dan Al-Mahdi pada pertengahannya. Al-Mahdi adalah tanda awal kiamat kubra. Ketika Nabiullah Isa bin Maryam turun dari langit, beliau mempersilakan Al-Mahdi untuk mengimami sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kalian jika turun Isa bin Maryam di tengah kalian dan imam kalian adalah dari kalian sendiri, seperti yang tertulis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Al-Harith bin Usama meriwayatkan dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan turun Isa bin Maryam. Lalu amir mereka Al-Mahdi mengatakan, kemarilah, salatlah bersama kami. Isa bin Maryam berkata, tidak, sesungguhnya sebagian mereka adalah amir sebagian yang lain sebagai kemuliaan Allah bagi umat ini. Ibnu Qayyim mengatakan sanad hadis ini sungguh baik seperti yang tertulis dalam kitab Al-Manar Al-Munib karya Ibnu Qayyim. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak mentakhrij dari Abu Hurairah sebuah hadis marfu', sesungguhnya Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian, umat Rasulullah pada zaman akhir. Ketika kalian melihatnya, maka kenalilah ia, seorang laki-laki berwarna kulit putih kemerahan dan mengenakan 2 baju, seakan kepalanya meneteskan air dan basah. Kemudian Allah menghancurkan Dajjal. Nabiullah Isa tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian diwafatkan dan disolati kaum muslimin. Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir mengatakan Nabiullah Isa nanti akan dikuburkan bersama Rasulullah SAW dan 2 sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar, dan jadilah kuburan Nabiullah Isa alaihissalam kuburan yang keempat. Setelah Nabiullah Isa membunuh Dajjal, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabiullah Isa, umat manusia hidup penuh kedamaian, tak ada lagi permusuhan di antara manusia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirim angin lembut dari arah Syam yang membuat setiap orang yang memiliki iman akan wafat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama 7 tahun manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara 2 orang pun.
Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam. Lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa, kecuali dia mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim. Maka setelah angin lembut berhembus dan seluruh orang beriman wafat, hingga tak ada lagi yang menyerukan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya tersisa di muka bumi adalah orang-orang durhaka. Mereka kemudian berbuat maksiat sesuka hati mereka. Dan ketika telah mencapai masa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan seluruh alam semesta atau terjadinya kiamat kubra, sebagaimana diriwayatkan An-Nawas bin Sam'an. Rasulullah SAW bersabda, tiba-tiba saja Allah mengutus angin yang lembut sehingga angin tersebut mengambil mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka, lalu diambillah setiap ruh mukmin dan muslim, dan yang tersisa hanyalah manusia yang paling durjana. Mereka menggauli wanita-wanita mereka secara terang-terangan bagaikan keledai, maka kepada merekalah kiamat akan terjadi. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.